Ya, namo budaya. Malam Bante. Malam Bante, Ya, Namo Buddhaya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. ya sehat-sehat Bante. Semoga selalu sehat. Ya, untuk membuka pertemuan pada malam hari ini kita melaksanakan meditasi. Jadi sebelum pemaparan mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk melaksanakan meditasi dengan sikap yang rileks, duduk dan posisi duduk yang rileks, dan posisi apapun, bersila ataupun duduk di atas kursi. Tapi kita benar-benar menyadari bahwa kita sedang duduk. Dan nanti perhatikan apa yang saya instruksikan. Usahakan seluruh badan rileks, tegak, dan perhatikan keluar masuknya nafas. Ketika nafas masuk, kita amati dengan masuk. Ketika kita hembuskan nafas, kita amati dengan keluar. Mari kita mulai. Meditasi mulai. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Tetap fokuskan pada batin Anda dengan memperhatikan keluar masuk nafas. Masuk, keluar. Usahakan menandai setelah Anda melaksanakannya. Jadi bukan sebelum Anda bernafas, tapi setelah Anda bernafas. Masuk, keluar. Lanjutkan dalam batin Anda. Relax. Jangan ada terbebani. Ketika muncul pikiran-pikiran atau segala sesuatu melalui panca indera, ketika mendengar suara, ketika melihat sesuatu dalam pikiran Anda, atau ketika Anda melihat layar laptop, Anda hanya mengetahui tanpa reaksi. Saat ini kita sedang bermeditasi. Masuk, keluar. Ketika pikiran kita kemana-mana, kita hanya menyadari, melihat, tanpa ada reaksi. Saat ini kita sedang duduk bermeditasi. Saat ini Anda duduk tenang, diam, dalam diam. Anda hanya mengamati apa yang terjadi, yang berproses.
baik melalui pikiran, melalui perasaan, melalui sentuhan-sentuhan, maupun sensasi-sensasi yang timbul. Anda hanya merasakan tanpa reaksi.
tetap sadari segala bentuk proses-proses yang ada dalam pikiran, proses melalui indera-indera yang lain. Disadari, dirasakan tanpa ada reaksi. Saat ini tugas Anda hanya memahami dan menyadari prosesnya. Dan mengikuti apa yang dialami bagian jasmani dan batin kita. Lepaskan semua beban, enjoy. Jangan ada ketegangan dalam detik-detik. Dinikmati segala prosesnya tanpa ada beban. Sampai kita merasakan nafas itu dengan lembut, tenang, kita benar-benar merasakan proses bernafas tersebut. Lahan-lahan Anda menarik nafas, menghirup udara, merasakan bagaimana udara itu melalui hidung kita sampai akhirnya dirasakan sampai ke perut dan paru-paru kita. Kemudian perlahan-lahan kita keluarkan, kita hembuskan dan benar-benar merasakan proses keluar masuk nafas. Masuk,
kita lepaskan sampai sangat tidak tersisa. Masuk, keluar, masuk, keluar. Sebelah kanan nafas lagi dan lepaskan. Tarik nafas lagi, lepaskan. Tarik nafas lagi dan lepaskan. Silakan Anda kembali ke posisi semula. Mata Anda relaksasi. Meditasi selesai. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah sedikit melatih ini, paling enggak 15-20 menit kan. Jadi harapannya setiap ini mata kuliah meditasi ini kita berlatih, ya, melatih diri dan praktek juga. Ya, enggak, kalau yang belum pernah kan merasa hal yang baru. Kalau yang pernah sudah sering melatih diri itu biasa. Tapi paling enggak untuk merefresh, ya. Refresh segala pikiran-pikiran kita. Dan setiap kali saya menekankan, walaupun ini mata kuliah akademis wajib diikuti, tapi kita juga jangan kemudian meremehkan, tidak niat. Jangan hanya berpikir hasilnya untuk mendapatkan nilai saja. Nilai sih gampang, saya nilainya gampang. Tapi prosesnya itu tidak diikuti, dan bahkan kalau bisa dari 16 kali pertemuan nanti itu Anda memperoleh satu pengalaman batin. Karena yang menjadi esensi dari ajaran Buddha, ajaran Sang Buddha ini kan sila, samadhi, panya. Sila jelas dengan pelaksanaan sila. Sila itu untuk wujud kedisiplinan, samadhi itu praktek samadhi atau meditasi. Nah, panya itu nanti Anda menjadi menjadi seseorang yang panya. Ya, jadi learning to be. Jadi Anda menjadi sesuatu. Jadi kalau kemarin ya, di pertemuan kemarin kan saya juga pernah menyampaikan bahwa di dalam ajaran Buddha ini kita belajar secara teori, kemudian praktek, dan menjadi sesuatu. Tapi Weda itu menjadi sesuatu. Jadi apa? Kalau pendidikan ini ya change behavior-nya. Behavior. Anda menjadi seseorang yang bertingkah laku, berlaku yang berbeda. Berbeda daripada sebelum Anda belajar. Ini. Makanya sebenarnya kalau konsep Buddhis itu dari sisi pendidikan, itu cocok.
Karena tadi tujuan pendidikan itu salah satunya adalah change behavior. Change behavior itu apa? Mengubah tingkah laku, perilaku kita. Mungkin dari yang dulunya nggak tahu apa-apa, kemudian belajar, mengalami, akhirnya mengubah diri kita. Ya itu pati beda, pati beda. Ini yang senantiasa kita lakukan. Apalagi ini kan ini para bapak ibu guru juga kan, rata-rata para bapak ibu guru yang ngajar di sekolah. Ya mana ini ilmu-ilmu ini nanti bisa diterapkan di sekolah. Mungkin nanti buat di sekolah itu ya buat satu eh, perilaku atau pengalaman atau membuat satu apa ya dalam pembelajaran itu Anda bisa mengajarkan untuk bagaimana behavior anak-anak itu bisa sesuai dengan cara tadi Anda ajari meditasi itu anak-anak itu juga bisa tidak kemudian harus orang tua, bahkan anak-anak pun bisa. Nah justru kalau kita bisa melatih anak-anak menjadi lebih cerdas kan, dia akan berpikir lebih cerdas, bisa meningkatkan pola pikirnya. Ini jadi apa kita belajar meditasi ini benar-benar serius, tidak 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 kemudian kita hanya karena kewajiban aja. Nah, kemudian di pertemuan kedua ini kita akan membicarakan tentang apa? Kemarin itu kita tentang sedikit tentang sejarahnya, tentang pengertian-pengertiannya. Nah, ini kita akan membahas tentang apa itu samatha bhawana. Samatha bhawana. Nanti, tapi sebelumnya ini di sini ada untuk prinsip-prinsip meditasi. Jadi kemarin sih sudah ya ajaran dasar Buddha yang mendasari praktek meditasi banyak sekali sutanya. Bahkan kalau saya ngutip dari dari Visuddhimagga, nah itu sudah banyak ini jadi inspirasi. Ajaran-ajaran Buddha ya memang pada dasarnya ajaran Buddha itu ajaran yang ajaran yang meditatif. Sang Buddha mendapatkan ilmunya karena meditasi. Ya kan ilmunya yang didapat oleh Sang Buddha itu karena meditasi. Hasil perenungan. Makanya meditasi itu menjadi satu hal yang pokok ya. Sehingga kenapa kita harus memahami apa itu meditasi, samatha, vipassana. Nah, pada dasarnya adalah ketika kita mau membahas tentang meditasi, maka kita akan membahas tentang bhawana. Bhawana itu apa? Bhawana itu pengembangan batin. Development, ada bahasa Inggris development itu pengembangan. Jadi bagaimana di bhawana itu adalah satu wujud pengembangan batin dan jasmani. Jadi tidak hanya batin aja, tapi ada jasmani juga.
Pengembangan bawana itu melalui beberapa unsur. Bawana itu melalui beberapa unsur. Ini saya lompat sedikit. Nah, bisa kelihatan ya? Bisa, Bante. Saya lompat dulu ke bawana. Jadi bawana itu apa yang perlu dikembangkan dalam yang bawana itu? Ini ada dalam batin kita. Yang pertama adalah kaya bawana. Kaya bawana itu jelas artinya apa? Badan jasmani. Jadi yang di dalam apa meditasi atau bawana atau pengembangan itu yang pertama badan jasmani yang kita kembangkan. Kayak bawana dalam prakteknya ya kita fokus merhatikan pada badan jasmani kita. Kayak bawana kalau di dalam wujudnya apa termasuk untuk gerak-gerak itu menggerakkan badan, menggerakkan tangan, kaki, nah itu kayak bawana. Menggerakkan mulut, nah juga itu kayak bawana. Tapi kalau kita menggerakkan mulut, mulutnya bergerak apa untuk ini bergerak latihan, senam mulut misalnya. Tapi ada juga kalau beda lagi nanti kalau kita berbicara beda lagi ya. Kayak bawananya masuk dalam berbicara berarti suara. Jadi ya pengembangan itu bagaimana kita jasmani kita bisa menjadi lebih familiar dan lentur untuk apa? Untuk melaksanakan satu kegiatan tertentu. Bahkan kalau di dalam mungkin dalam latihan fisik, makanya kalau dijawab itu di bahasa Indonesia ya, Indonesia juga ada olahraga dan olah rasa. Kalau olahraga itu adalah mengolah badan jasmani ya, dengan olahraga kesehatan, ya misalnya dengan senam, nge-gym, sepak bola, nah, intinya lari ya, itu adalah olahraga. Itu yang dikembangkan kayak bawana. Nah, kayak bawana ini masuk di dalam apa? Dalam praktek fisik. Kemudian yang kedua, cita bawana. Cita bawana ini artinya apa? Pengembangan pikiran. Jadi ketika kita meditasi, itu kita melihat, menilai pikiran kita. Contohnya cita bawana itu apa? Pikirannya itu mungkin kalau dulu kita waktu kecil itu pikiran hanya dolan aja, hanya main-main aja. Lama-lama dewasa, oh iya saya harus kerja untuk menghasilkan uang. Nah, itu pikiran. Maka ini kalau di dalam apa? Di dalam pendidikan ini cita bawana itu termasuk apa? Termasuk bagian dari sosial, pengembangan sosial. Sosial, psikomotor. Psikomotor. Bukan kognitif ya, kognitif pengetahuan. Kalau kayak bawana psikomotorik gerak terus bawana. Sila bawana itu adalah pengembangan sosial. Sikap ada pendidikan sikap. Sila bawana. Yang terakhir adalah panya bawana atau learning to be menjadi orang yang bijaksana. Itu yang dikembangkan bawana itu. Makanya Pak di dalam ajaran Buddha meditasi itu tidak hanya arti meditasi tapi juga datang ke bawana. Pengembangan
Nah, ini yang akan nanti apa akan Anda rasakan kayak bawana, cita bawana, sila bawana, panya bawana. Ini saya dulu pernah nulis ya, menulis dan ada beberapa pendapat-pendapat tentang ini bawana sebagai pengembangan dalam pendidikan itu sangat sekali. Gitu. Kemudian kembali di pendahulunya definisi samata. Samata itu sebenarnya di pertemuan lalu kita sudah bahas samata, samada, samadhi. Itu definisinya samata atau samadhi itu adalah konsentrasi. Konsentrasi fokus pada satu objek. Karena samadhi, samata. Sehingga samata bawana ini adalah bagaimana pengembangan batin jasmani melalui fokus pada satu objek. Ini konsentrasi, bawana itu konsentrasi. Nanti ke depan nanti ada, bahkan kalau di dalam Visuddhimagga itu sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha itu objek-objeknya dalam samata bawana itu. Ada 40 objek. 40 objek yang disediakan untuk kita melatih samata bawana. Walaupun 40 objek itu, tapi pada dasarnya adalah pada dasarnya adalah satu objeknya konsentrasi, fokus pada satu objek. Nanti ketika kita membahas tentang objek-objek meditasi, nanti akan kita kembangkan, kita bahas lebih dalam tentang meditasi. Ada objek warna, ada objek rupa, objek ada Mahabhuta Rupa. Mahabhuta Rupa 4 itu apa? Mahabhuta Rupa itu unsur-unsur rupa atau jasmani. Unsur rupa itu apa saja? Ada rupa ya, ada benda padat, cair, gas, ini zat-zat itu rupa. Patawi atau pertiwi, ya, pertiwi itu berarti tanah, jadi pertiwi. Kemudian tejo itu api. Dan wayo itu angin, ya kan? Pertiwi, tejo, wayo, apo itu hawa, ya, hawa. Bukan apo itu bukan api ya, apo itu hawa. Api itu tejo, itu panas. Inilah yang menjadi fokus ya, samata bawana. Objek-objeknya itu, objek-objeknya Mahabhuta 4. Nanti ada 40 kasina, soal kasina. Kemudian ada termasuk pernah terhadap budaya masyarakat Nusati. Kemudian di sini saya kira Anda semua sudah paham lah ya. Pentingnya meditasi dalam tradisi Buddhis. Kita sebagai orang Buddha ya, tadi saya sudah ngomong bahwa kita ya harus melaksanakan meditasi ini sebagai sarananya. Ini istilah samata, ketenangan. Jadi konsentrasi itu membawa ketenangan, tapi tidak awet. Ya ketika pada saat kita konsentrasi, fokus itu tenang, karena kita tidak akan terganggu dengan yang lain. Walaupun di tempat ramai, kalau kita fokus, tenang. Tapi ketika kita sudah tidak fokus, nanti kita menjadi bubar, ketenangan itu hilang. Sehingga harus difokuskan lagi. Nanti beda dengan vipassana. Kalau vipassana itu justru kita menyelami apa yang terjadi dalam proses kita. Sehingga kita akan menemukan sesuatu itu hal yang wajar.
Jadi bedanya samatha dengan vipassana. Ini tujuannya mengembangkan konsentrasi dan ketenangan mental. Berkonsentrasi, mental kita tenang dengan samatha bhavana. Manfaat samatha bhavana mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mendorong kedamaian batin dan kebahagiaan. Ya, memang bisa kita kurangi stres, kecemasan, karena kita udah fokus di satu titik. Wis karep muah, terserah lah mau ngapa-ngapain terserah. Saya mau fokus. Gitu. Kemudian meningkatkan fokus dan konsentrasi, ini jelas karena kita sering melaksanakan meditasi, akhirnya konsentrasi kita, fokus kita akan menjadi lebih peka. Dan mendorong kedamaian batin dan kebahagiaan. Ini ketika diteruskan dengan apa? Dari samatha ke vipassana. Jadi bagian ada. Tekniknya, teknik samatha bhavana. Ini posisi tubuh yang nyaman, fokus pada pernafasan. Nah, ini fokus pada pernafasan. Nah, ini ada dua para mahasiswa. Ketika nafas kita ini jadi konsentrasi, kita hanya tahu nafas masuk keluar itu sebagai konsentrasi. Bedanya ada pada anapanasati kan masuk keluar itu konsentrasi. Tapi ketika kemudian Anda bisa menyelami proses nafas itu, itulah vipassana. Jadi ketika Anda sudah tidak peduli mau masuk keluar, tapi Anda hanya tahu bahwa Anda merasakan angin udara itu masuk ke dalam hidung Anda sampai ke paru-paru, Anda merasakan, nah itu vipassana. Tapi ketika Anda fokus, misalnya habis Anda masuk, ya hanya dengan masuk dan keluar tadi, itu fokus ya, jadi konsentrasi, jadi samatha. Makanya ada kata-kata bahwa samatha memimpin vipassana. Maksudnya apa? Adalah konsentrasi. Setelah kita konsentrasi, kemudian kita melanjutkan dengan vipassana dengan menyadari, mengetahui keluar masuknya nafas itu. Kalau awalnya itu Anda fokus pada keluar masuknya nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Itu berarti menjadi apa? Anapanasati, fokus pada pernapasannya. Kemudian menggunakan objek meditasi lain. Ini sebenarnya sudah sedikit-sedikit menyinggung tentang apa objek-objek meditasi. Ada mantra atau visualisasi. Mantra itu apa saja? Ya bisa pakai Namo Amitovo, apa pakai Namo Panca Inwusa, atau misalnya dengan Tai Picu berulang-ulang. Ini dari objek. Ya, kalau objek meditasi di samatha bhavana, kalau menurut Visuddhimagga ada banyak. Ada 40 objek. 40 objek itu tidak bisa digunakan semua. Anda akan memilih salah satu, kan namanya fokus kan. Masa mau menggunakan semua kan tidak bisa. Dan visualisasi dalam Vajrayana ada visualisasi. Ini yang akhirnya menjadi teknik meditasi. Ini posisi tubuh yang nyaman ya, tubuh nyaman. Anda sudah nyaman, enak, itu yang untuk meditasi itu. Makanya ini meditasinya kan samatha bhavana fokus pada objek. Nah,
Ini langkah-langkah praktis dalam mau meditasi, terutama samatha bhavana ya. Nah, makanya ini kan kalau kita melihat langkah-langkahnya ya, temukan tempat yang tenang. Jadi untuk melaksanakan samatha bhavana kita perlu tempat yang tenang, sepi. Udah duduk dengan posisi tegak, tarik nafas dalam-dalam dan mulai fokus pada pernafasan. Ingat, fokus pada pernafasan. Atau yang lebih apa, penting lagi, fokus. Jadi ya tadi seperti tadi saya tuntun tadi, tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan, fokus pada nafas, masuk, keluar, masuk, keluar. Itu menjadi apa? Menjadi satu fokus. Kita fokus masuk keluar tadi, keluar masuk. Kemudian jaga perhatian selama 10-20 menit. Nah, tadi fokuskan itu selama 10-20 menit. Dalam arti gini, ketika pikiran-pikiran Anda mau kemana-mana, Anda hanya tahu fokus, saya sedang meditasi. Saya sedang fokus pada nafas. Jadi ketika kita fokusnya mau melebar, ingatan di dalam pikiran, ada cut fokus pada saya saat ini sedang bermeditasi pada nafas nih. Ya ada hanya fokus pada nafas, yang lain-lain dibiarin aja. Kemudian jaga perhatian selama 10-20 menit, enggak minimal 10-20 menit. Anda duduk diam. Nah, kemudian akhiri dengan perlahan dan refleksi. Maksudnya gimana? Ya Anda perlu peregangan. Namanya orang duduk lama, pada posisi apapun, yang tadinya enak-enak, akhirnya menjadi tidak enak. Ya ini harus jadi diakhiri dengan perlahan-lahan dan refleksi, pijit-pijit, boleh dipijit-pijit. Nanti apa? Matanya dibersihkan sehingga lebih seger. Ini langkah-langkah praktis dalam meditasi ini. Nah, tantangan yang dalam meditasi ini samatha bhavana. Yang pertama, pikiran yang mengembara. Jelas banyak alasannya, itu pasti pikiran yang mengembara kemana-mana. Itu wajar, pikiran mengembara. Apalagi Anda semakin menekan bahwa saya itu harus fokus, maka pikiran itu semakin kemana-mana. Hilang. Makanya itu harus fokus. Ketika pikiran mau mengembara, biarin aja. Nanti kembali lagi. Keterbatasan waktu ini, makanya banyak orang-orang itu mesti akan mereka akan ingin meditasi terus, tidak terputus. Ya sebenarnya memang gitu, tidak boleh terputus. Tapi kan juga waktu yang dipakai kan masih terbatas. Hanya berapa minggu. Tetapi kalau sebenarnya kalau Anda sudah bisa mau mengamalkan ya, meditasi itu, Anda waktunya sudah tidak terbatas. Anda bikin meditasi, duduk diam, lalu selesai, jalan, kan udah way of life-nya sudah ada. Makanya ini, saya kira kalau sudah menjadikan meditasi way of life, waktu itu sudah tidak terbatas. Kemudian ketidaknyamanan fisik. Nah, ini kadang-kadang kita alami ya, saya itu juga pernah duduknya di kampung itu ya, duduknya itu kan nggak pas. Posisi tekukan kakinya segala itu nggak pas, jadi nggak nyaman. Ini tantangan dalam meditasi. Yang ini harus diatasi ya, tidak kemudian saya terbatas waktu, sudah nggak jadi. Ada pikiran mau ngembara, saya ngembara kemana? Aku lepas dari
meditasi, bukan. Tapi kita hanya mengamati saja. Inilah tantangan dalam meditasi itu. Dan tips sukses. Nah, tips untuk sukses dalam samatha bhavana, seperti kita ketahui, samatha bhavana itu adalah fokus, maka harus ada rutinitas harian. Minimal ada setiap pagi, bagi kalau kita orang Muslim, sahur, kita udah bangun, mandi, seger, langsung duduk diam. Itu akan lebih berguna. Sabar dan konsisten. Nah, jelas ini. Kita latihan itu harus sabar. Konsisten melakukan sesuatu ini. Karena makanya Sang Buddha bilang kan, kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Ya, karena apa? Ketika mendapatkan gangguan-gangguan dari objek-objek yang lain, kita mesti bisa mengatasinya. Sabar. Oh, tiba-tiba kesandung, sakit, itu nggak masuk. Nah, kesabaran ini ada kanti paramang tapo titika. Kemudian gunakan panduan audio atau aplikasi meditasi. Ya, ini boleh juga. Kalau misalnya Anda sendiri, nanti Anda rekaman itu panduan-panduan. Nah, sebenarnya meditasi itu kan misalnya para guru-guru itu hanya mengantarkan saja, mengantarkan. Tapi yang harus bergerak ya, harus mengamalkan ya kita sendiri. Ada semua juga harus mengamalkan. Itulah yang akan jadi sukses. Nah, ini jadi kesimpulannya, pentingnya latihan samatha bhavana dan untuk kesejahteraan mental, mental healthy, mental disorder. Nah, samatha bhavana itu diharapkan bisa mengekang pikiran-pikiran yang tidak baik. Tapi ketika samatha hilang, ya hilang. Karena kesejahteraan mentalnya itu karena dia ditekan, gitu. Ditekan dengan disiplin, akhirnya itu mentalnya itu akan ikut-ikutan. Kemudian dorongan untuk memulai praktek meditasi secara teratur. Ya, ini harus teratur setiap pagi sore. Misalnya Anda meditasi. Mungkin kalau tiap hari tidak lama-lama lah. Tiap hari ya paling setengah jam, sampai 1 jam. Tapi rutin tiap hari Anda lakukan. Oh, sudah selesai. Ini ya pengantar tentang samatha bhavana. Jadi samatha bhavana tadi adalah konsentrasi, dan bagaimana, kenapa sampai tip-tip itu ada samatha bhavana itu mengutamakan pada disiplin. Sehingga kesannya agak kaku. Kesannya agak kaku. Sehingga karena disiplin, konsentrasi terus, sehingga kadang memandang dunia ini ya masih salah sempit. Biasanya kalau enggak yang salah jalan itu egonya tambah tinggi. Samatha bhavana itu egonya tambah tinggi. Karena hanya fokus saya ini, fokus tempat saya ini yang benar. Saya ini yang melatih diri dengan baik. Jadi tidak ada empati, tidak ada kepedulian di sini. Nah, kalau vipassana bhavana itu nanti akan ada kepedulian. Jadi muncullah kebijaksanaan. Makanya kalau samatha bhavana ini adalah yang muncul apa? Muncul kekuatan-kekuatan batin, kekuatan-kekuatan konsentrasi, inilah yang muncul. Ya kadang kesannya kaku nanti kalau orang-orang yang terlalu berkutat dengan samatha bhavana itu kesannya dari kaku. Beda dengan nanti kalau yang vipassana itu. Banyak beberapa guru-guru yang mengajarkan samatha bhavana. Ya sangat keras, kesannya keras sekali dan sebagainya. Yang mana kadang mereka
melaksanakan samatha bhavana, tapi kemudian karena kurang peduli apa itu ya, muncul. Ketika diganggu, dia merasa egonya tinggi. Waduh. Kayak di Israel. Tahu kalian ada manfaat apa di Israel? Jadi gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang dinyatakan? Israel. Negara Israel itu adalah Jadi itu. Silakan. Ini yang siapa? Tapi Kartika. Di mute ya, di mute. Iya, itulah dari situ. Iya maaf Bante kepencet. Iya, iya. Jadi itu apa? Ini tentang samatha, pengertian dari samatha itu seperti itu. Mungkin dari para mahasiswa ada pengalaman-pengalaman, pernyataan ataupun pertanyaan, silakan. Bante, Ya, silakan. saya izin bertanya. Mungkin karena keseharian saya yang selalu di depan laptop hingga selalu kaku ya badannya. Terus pada saat tadi latihan meditasi, ada eh, info harus rileks kan. Nah, saya jadi kayak nggak susah untuk rileks, Bante. Dan ketika saya berusaha untuk rileks, tarik nafas, buang nafas malah kayak jadi lemes gitu. Saya masih susah untuk bagaimana merilekskan badan ini, Bante. Bagaimana caranya, Bante? Ya, relax itu aslinya relax itu enjoy ya. Jadi ya emang kayak lemas ya, kayak lemes. Karena memang kita meletakkan. Jadi sebenarnya nafas itu ya, ketika kita tarik nafasnya kita akan tegang. Tarik nafas ya. Kita menarik nafas itu akan menimbulkan satu tarian dalam badan itu. Kemudian kita lepaskan. Nah, saat kita lepaskan itu, kita benar-benar rileks. Jadi ketika dari ibarat gini, dari saat kita di tempat yang tinggi, gitu, dan kita turun, jadi itu saat itulah tenaga itu kan kita kita sekarang pada gravitasi itu kan. Jadi kita nafas naik, kemudian turun. Ini dengan kata lain bahwa sama dengan kehidupan kita. Ya, makanya kalau tadi kan saya suruh relax itu ya pokoknya misalnya tangan itu menempel pada tubuh itu udah hanya seperti diletakkan saja tanpa ada tenaga. Karena ya namanya orang relaxation, orang santai, tidak ada beban. Ya. Makanya beban itu benar-benar diletakkan. Beban itu diletakkan baik beban pikiran maupun beban batin. Ya, pikiran maupun jasmani. Ibaratnya tangan itu udah lemes. Tangan ini lemes. Misalnya ya kita tegak tapi tangannya itu yang lemes. Dengan kedua telapak tangan bertumpu pada lutut atau bertumpu pada di atas dua kaki yang bersila misalnya. Kalau misalnya Anda duduk biasa seperti di kursi itu ya kedua tangan di atas di depan pusar misalnya. Tapi tidak tegang. Ya kadang saya juga sama. Kadang misalnya tangannya gini tegang banget. Nah, tapi kemudian dilepaskan, dilemeskan. Ya mas seperti lemes. Karena itulah untuk kayak seperti semacam relaksasi. Gitu. Tapi ketika fokus pada formasi nafas ya fokus masuk keluar terus. Jadi maksudnya pikiran kita itu dipenuhi oleh kata-kata itu, dipenuhi oleh konsentrasi. Itu ya, Jesslyn. Mungkin ada yang kurang jelas.
Ya baik Bante. Cuma kadang Bante kalau misalnya harus lemas, rileks ya, kadang otomatis badannya itu nggak bisa tegak gitu loh Bante, jadinya agak bungkuk gitu. Kan lemas Nah, gitu Bante. nah ini makanya ini kan yang harus tegak tapi tangannya lemes. Nah, Tegak agak tapi tangannya lemas. tantangannya agak berat Bante. Ya kalau memang kadang agak bungkuk ya tidak masalah. Banting-banting itu kalau kita lihat banting-banting juga ya tadi karena memang relaksasi mereka ya biasa aja agak bungkuk gitu. Ya emang idealnya kalau meditasi itu biar nggak ngantuk. Makanya ini kadang kalau kita bahas ini sangat berlawanan sekali. Yang satu sih harus tegak, kaku, yang satu harus lemesan. Nah ini bagaimana kita menyikapinya. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa kita bermeditasi, itu udah biasa. Nah, eh, badan itu akan terbiasa dengan posisi yang sebenarnya. Itu memang perlu latihan, perlu jam terbang. Kadang tantangannya lagi karena kita rileks itu bisa jadi ngantuk. Ya. Nah itu wajar itu, wajar bisa jadi ngantuk. Tapi kita harus apa? Ketika ngantuk itu harus disadari lagi, sadari. Sehingga mau ngantuk, kembali lagi ke misalnya nafas kita keraskan, keluar masuk nafas, konsentrasi. Kadang kalau enggak ya diselingi dengan berjalan. Jadi ketika kita ngantuk ya kita meditasi jalan. Seperti itu. Kalau memang ngantuk banget ya meditasi berbaring. Nah, kan? Jadi kita jangan pengen tidur ya. Kalau kita menjadi meditator nanti jangan pengen tidur. Tapi meditasi berbaring sampai tertidur. Itu dengan kata lain bahwa kita benar-benar istirahat. Ya, ketika kita mau tidur itu istirahat, mereka benar-benar mengistirahatkan badan, melepaskan semua beban itu. Jadi ibaratnya badan kita itu di atas ranjang gitu ya, di atas kasur misalnya, kita benar-benar merasakan ya, badan itu merasakan ya karena pasrah untuk istirahat. Nah, ini sangat berpengaruh pada di kehidupan kita. Ini di sini sebenarnya banyak ya para master yang sering melaksanakan meditasi apa itu. Ini mungkin ada yang membenarkan, ada juga yang menyangkal, nah, itu hal yang wajar. Tapi kalau pengalaman saya ya seperti itu, pengalaman saya ya kita relax. Nah, samatha itu fokus ya, samatha itu fokus. Ketika kita fokus itu memang jadi lebih tenang. Kita fokus. Nah, ini saya harus hati-hati karena harus hati-hati menerangkan kadang seperti kejebak. Nah, ini balik lagi ke vipassana. Padahal ini samatha. Samatha itu memang nanti fokus pada satu titik di mana nanti ada tahap-tahapnya ya. Ada upacara samadhi, ada beberapa tahap, ada 3 tahap dalam konsentrasi. Ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bante, izin bertanya Bante. Ya, silakan. Ya, ketika beberapa kali Bante ya latihan yang samatha itu, memang ada beberapa masa ketika sudah mulai fokus Bante kan memang terasanya tenang gitu kan, enak. Nah, kendalanya malah muncul ketika meditasi mau selesai Bante. Suka kayak ada perasaan kayaknya nggak mau cepet selesai dulu, masih mau di dalam gitu. Sayang ya. Ya, tapi harus bangun kan, misalnya alarm atau eh, pemimpinnya bilang meditasi selesai. Nah, itu suka agak kembalinya tuh suka kayak apa ya? Kalau saya ngerasanya kayak kasar gitu, Bante. Transisinya tuh kayak tek langsung bangun gitu, misalnya. Ya. Itu mungkin ada tips atau trik, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, ya ketika kita akan makanya tadi di slide tadi salah satunya waktu yang terbatas itu ya udah
keterbatasan waktu ya. Tantangan dalam meditasi itu salah satu keterbatasan waktu itu. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya kita coba, ya kita untuk bersinergi, ya. Istilahnya, ketika kita mau melepaskan diri dari meditasi itu, walaupun ya kita harus pelan. Makanya nanti kalau mimpin meditasi juga harus memahami, dan kemudian meditasi selesai, tung langsung habis itu langsung kegiatan yang lain. Ini harusnya saling memahami. Oh ya, orang mau keluar meditasi itu berarti mau keluar dari meditasi itu ya harus perlahan-lahan untuk mengumpulkan nyawa ibaratnya ini. Gitu. Seperti itu. Jadi memang butuh waktu ya Bante ya, nggak harus dipaksa. Ya. Oke, terima kasih Bante. Ya ya tadi jangan kagetan, nanti bahaya kayak orang bangun tidur lah ya. Kalau pas bangun tidur itu Anda jangan kemudian gerusa-gerusu itu langsung kemerusu, pikirannya langsung cepet langsung selesai enggak. Tapi ketika bangun tidur, misalnya dengan posisi berbaring, Anda perlahan jadi sadar, melek matanya, tapi Anda merasakan posisi tubuh Anda, misalnya merasakan rileks, setelah rileks baru kemudian bangun, setelah benar-benar sadar itu bangun. Nah ini berpengaruh juga para mahasiswa. Konon katanya itu ilmu-ilmu yang katakanlah ilmu-ilmu yang berkembang, ilmu-ilmu spiritual, ilmu gaib lah ya, ilmu gaib atau maksudnya kayak ilmu yang bertransfer itu kalau di mana yang pernah saya dengar itu adalah saat yang tepat ilmu itu akan menghantam seseorang ketika pagi-pagi sekali orang tidak sadar, setengah sadar. Makanya kadang kita bangun tidur langsung masih ayub-ayuben, masih matanya itu masih merem-merem, tidak sadar, kita langsung berjalan, itu bahaya. Bahayanya apa? Ya nanti bisa kesandung. Ya kesandung. Karena apa? Makanya kita harus mengumpulkan dulu, energi kita dikumpulkan. Kesadaran kita dikumpulkan, setelah sadar baru berjalan. Ya kalau cerita yang saya dengar ceritanya itu, ya kadang orang itu masang-masang, ya entah benar bantai tidak ya. Tapi akan ada pasang-pasang sesuatu, entah pelet, santet dan lain sebagainya. Itu biasanya kenapa kok pasangnya di Jawa itu kenapa di bawah pintu? Why di sekitar pintu itu? Kenapa? Karena itu akan bekerja ketika seseorang yang setengah sadar berhubungan menyentuh hal itu. Energinya itu menyentuh hal itu, tidak sadar langsung ikut. Ya. Ini makanya kenapa pentingnya kita belajar meditasi itu salah satunya seperti itu. Bukan untuk mengirim santet, enggak, tapi bagaimana kita selalu sadar. Ya. Bahkan meditasi itu bisa untuk transfer untuk pengobatan dan sebagainya. Itu kalau ini pengalaman saya yang saya lihat di Thailand, di mana itu banyak hal seperti itu ya. Jadi kan mungkin nanti Anda bisa tanya sama Kun Champa. Nah, beliau ini orang Thailand asli ya, beliau juga mendalami ya dari meditasi. Di sini kebetulan ini Kun Champa ini merendahkan diri dengan belajar lagi. Beliau termasuk yang berpengalaman juga. Nanti mungkin suatu saat kita sharing. Ya, kita sharing. Ya, Bante. Siap, Bante. Ya. Ngayสบายดีไหม สบายดีครับผม Jadi ini mungkin nanti suatu saat beliau
kita cerita bagaimana sih perkembangan meditasi di Thailand, di mana yang sebenarnya itu juga ada beberapa unsur-unsur yang memang setelah tradisi, bahkan tradisi Hindu Buddha pada zaman dulu di Jawa sama di Thailand itu ada kesamaan. Bahkan ini agak melenceng sedikit. Ya kalau di Thailand itu keilmuan ilmu spiritnya, ilmu spiritualnya itu ya apa dari Brahmanisme sama dari Buddhis yang sudah sinkretis. Nah, kalau di Indonesia seperti di Bali gitu lah. Di Bali itu zaman Majapahit, Singasari itu masih berkembang. Ya, cuma kalau di Jawa itu karena sudah banyak ada pengaruh Islamisasi ya. Keilmuannya ya udah ada ilmu Arab-Arabnya. Ini kalau kita sedikit ngomong tentang ilmu-ilmu apa ya, ilmu-ilmu spiritual, tradisi yang berkembang. Dan itu memang ada ketika kita mendalami meditasi ini, kita punya dasar dengan meditasi, itu mau dibawa kemana-mana bisa, mau kanan kiri, mau mempelajari hal-hal yang memang secara spiritual, batin, namanya pengembangan batin kan, itu bisa. Dan ini biasanya ya kalau guru-guru agama itu ya, guru-guru agama baik agama Buddha, agama Islam, agama yang lain, biasanya itu kalau tugas yang paling banyak itu apa? Kalau ada orang sakit suruh doa. Nanti anak-anak kesurupan, suruh apa? Biasanya suruh doai. Ya, biasanya itu satu diceritani punya teman guru agama Islam seperti itu juga. Jadi, sama. Karena apa? Ya itu hasil dari mana? Hasil dari sebenarnya meditasi. Kalau kita menekuni meditasi itu, apalagi guru-guru agama Buddha itu harusnya tahu dan bisa menekuni hal itu. Karena apa? Kekuatannya di situ. Karena menjadi guru agama Buddha itu biasanya dianggap sebagai kayak sudah serba bisa tentang agama itu. Bahkan nanti ada umat yang sakit minta tolong ya ini, ya, nanti minta air putih ya, air putih udah dibadai parita dan sebagainya dikasihkan sembuh. Ini faktor-faktor yang memang terjadi di masyarakat. Nah, Anda nanti misalnya yang tugas di tempat-tempat yang terpencil ya bisa jadi seperti itu. Anda bisa dimintai tolong untuk hal tersebut. Ini tidak menutup kemungkinan mungkin salah satu dari Anda yang baru-baru belajar ini ya. Kecuali kalau yang sudah senior itu Anda akan bisa mengembangkan hal itu. Nah ini kalau secara Dhamma Winaya bagaimana? Nanti, berarti kita kalau misalnya praktek-praktek begitu benar apa tidak? Ya kalau pandangan saya sebagai seorang perumah tangga, kalau memang ada kemampuan itu dan bisa menolong banyak orang, why not? Tidak masalah itu. Ketika Anda dimintai tolong, Romo atau Ramani minta tolong ini gini-gini tolong. Mungkin karena Anda dengan penuh keyakinan membacakan dengan bacaan parita atau mantra bisa sembuh. Dan ini tidak menutup kemungkinan. Itu di masyarakat itu berkembang. Bahkan timbul persaingan juga. Kalau di Jawa itu ini ada kesaksian ya di Jawa itu. Kenapa wihara-wihara sepi? Di daerah X lah ya. Wihara-wihara padahal tempat itu di Jawa itu tempat tersebut adalah kantong umat Buddha. Termasuk menjadi basisnya umat Buddha sejak zaman tahun 70-an, 60-an, 70-an. Tapi akhir-akhir ini selama beberapa tahun ini sepi, daerah sepi. Anak-anak kok malas ke wihara. Ini ada satu wihara tertentu ya. Anak-anak malas ke wihara, kemudian
kemudian orang tua juga malas ke wihara. Nah ini ini ya bukan mengkambing hitamkan. Kalau menurut orang yang bisa peka, bisa membaca itu ternyata wiharanya itu memang dipasangi sesuatu yang buat orang tidak betah di wihara. Ada kejadian tersebut di Jawa itu ada karena ini termasuk gerakan penghijauan. Gerakan penghijauan. Jadi kalau gerakan penghijauan itu bagaimana agar umat Buddha itu bisa jadi hijau semua, bisa pindah agama itu. Ya biasanya begitu. Nah mereka cara-caranya ya termasuk ada cara-cara seperti itu. Misalnya wiharanya itu ditaburi dengan tanah kuburan misalnya. Atau apa. Nah ini tradisi ya. Tradisi. Tapi menurut orang-orang yang bisa membaca satu kondisi itu memang terjadi seperti itu. Sehingga umat Buddha menjadi males. Umat Buddha menjadi males. Walaupun kemalasan itu juga ada dua faktor ya. Faktornya mungkin karena kemalasan itu dari dalam diri sendiri, ataupun melihat suasana yang tidak kondusif akhirnya jadi males. Tapi ya itu ada beberapa yang karena bagaimana wihara itu dibuat menjadi tidak kondusif sehingga males, orang-orang malas untuk wihara. Nah ini tantangan bagi Anda semua para dari pengurus wihara, kalau bisa wihara itu menjadi tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan. Dari tempat yang menyenangkan, tempat yang membuat nyaman. Ini bagaimana caranya? Ya kita yang sebagai warga wihara, sebagai ya harus sikap-sikap yang ramah. Kemudian kalau wihara sering disembayangi, sering untuk meditasi, energinya jadi positif. Nah, seperti itu. Dan lagi, saya itu dulu pernah ngomong, wihara itu kalau bisa jangan dimonopoli oleh satu orang. Kadang dimonopoli satu orang, kejadian-kejadian di Jawa itu, kalau saya kan banyak kan keliling di daerah Jawa, ya. Di Jawa Tengah gitu. Itu kadang pemikirannya masih kolot. Oh, wihara itu harus dikunci. Wihara dikunci dan yang membawa pengurus. Sehingga kadang ketika umat Buddha ya, kalau saya pemikiran saya, umat Buddha itu juga pengen mereka pengen mereka kan pengen ke wihara tidak hanya pas sembahyang gitu. Mereka itu kadang pengen bercengkrama pas pusing-pusing di rumah ke wihara, minimal dia akan namaskara, meditasi, atau kalau enggak ya duduk-duduk bengong, natap wajah Sang Buddha misalnya. Itu sudah membuat orang ini menjadi feelingnya itu perasaannya itu sudah jadi nyaman. Nah ini makanya kadang wihara itu kalau bisa ya memang untuk umum. Wihara itu untuk umum. Sehingga kalau bisa ya wihara terbuka. Ya seperti di kelenteng, di Pekong, di kelenteng itu kan orang mau datang cung cet langsung mau pai langsung seperti itu kan bebas. Kalau bisa wihara seperti itu juga. Wihara. Orang mau orang ke wihara pas bermasalah misalnya, daripada nanti misalnya pas berantem di rumah tangga, kemudian dia pusing, nah udah ke wihara, duduk diam di wihara, mungkin akan lebih bagus daripada
nanti ke kebun, nah tiba-tiba malah mundir dan bahaya. Ini satu gambaran bahwa pengembangan batin ini yang kita akan kembangkan. Ya kita harus mengembangkan demi sedikit. Dan saran saya seluruh umat Buddha itu bisa mengembangkan diri. Terutama ini dari berapa orang ini? 35 dengan saya, 34 dengan hostnya. 30 orang lah, 30 orang ini sudah bisa untuk mengembangkan batin. Nggak usah ngomong-ngomong meditasi, tapi ada lakukan, jalankan. Minimal dengan teknik yang saya berikan itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Namo Buddhaya Bante. Ya silakan Pak Fabius. Mau tanya begini. Tadi kan Bante Anda jelaskan bahwa misalnya waktu waktu bangun itu kesadaran kita akan kembali pelan-pelan, dan kemudian misalnya pagi hari kita kan waktu bangun itu memang agak goyah-goyah gitulah itu kembali. Apalagi kalau kita pakai alarm itu tiba-tiba mendadak, wah itu gagap. Jadi kalau kita kaitkan kan begini Bante. Kalau orang yang hipnotis itu gimana Bante? Siang-siang itu orang bisa kena kayak gitu gimana Bante? Wah. Kalau hipnotis berarti kesadarannya itu kan tidak, dia bisa dihipnotis berarti kesadarannya bisa dikendalikan, ya, dihilangkan. Nah, terus kalau hipnotis itu kan memang orang nggak sadar, ya bisa dengan biasanya ya ada itu kalau ada namanya itu apa itu gendam cablek itu ini kalau dulu berkembang di Jawa itu, jadi kayak pas jalan di pasar itu ya, jalan itu langsung dicablek, kapan kata gimana, itu kalau orang yang kaget langsung blank itu. Makanya kan kenapa kita harus nanti sadar kan itu. Jadi ada itu ilmu namanya ilmu gendam, ilmu untuk hipnotis itu ada. Seperti kalau di hipnotis modern kan pakai apa? Pakai jarum, pakai apa? Jam, klik klok, itu langsung akhirnya lama-lama menjadi nggak sadar. Kayak ini yang kita harus ya tadi kesadaran ini yang perlu kita kembangkan. Jadi memang tadi benar, ketika bangun tidur ya kalau misalnya bangun tidur alarm ya ring, oh iya ada alarm. Ya jangan kemudian langsung bangun. Cepet-cepet enggak. Oh ada alarm, dipikir dulu. Pelan-pelan sehingga benar-benar sadar. Ya, kalau nggak sadar ya tadi. Ya tadi hipnotis itu memang membuat orang nggak sadar. Akhirnya jadi lupa diri. Itu fungsi apanya? Jadi kalau tentang hipnotis itu memang untuk mengendalikan diri kan. Kalau orang nggak sadar ya jadi ikut semua. Lalu misalnya tiba-tiba kena hipnotis langsung disuruh ke ATM nguras duitnya sendiri, ada itu. Bahkan orang ini untuk mempengaruhi orang, namanya itu ilmu mempengaruhi orang, itu melalui apapun bisa. Melalui telepon pun bisa, ditelepon tiba-tiba ditelepon, wah Anda akan mendapat hadiah besar, silakan Anda transfer sekarang ke ATM, kayak dituntun. Nah ini kalau kita nggak sadar ya tetap ikut. Makanya ini yang tadi ilmu memanfaatkan untuk menguasai pikiran orang lain. Lalu gini Bante, kalau misalnya kita ketemu kayak gitu, orang yang kena hipnotis, misalnya kita tahu kena hipnotis,
Lalu menyadarkannya gimana itu Bante? Kalau kena hipnotis ya nyadarkannya ya dikasih loh, tahan. Ditetuk. Ditepuk atau gimana kan jadi biar sadar. Jadi ini ya kalau misalnya kalau yang kena cablek apa itu ya langsung misalnya ditepuk itu biar kita tetap sadar ya langsung gantian kebuka gantian apa nepuk lagi kan. Tapi kan ini ada yang ngeri ya pengalaman di tahun-tahun zaman bom itu ya itu ternyata apa yang ketangkep itu yang bom itu cewek apa itu ternyata itu kena gendam itu. Kenapa? Waktu itu Bantisur itu ketemu dengan seorang kiai itu cerita bahwa yang mau bom bunuh diri itu mereka nggak sadar. Ini memang salah satu bahayanya ilmu gendam itu kan gitu. Tiba-tiba dia sudah udah dipakai bom dan sebagainya. Dan kemungkinan yang nembak-nembak itu tiba-tiba berani ke tempat polisi dan sebagainya itu juga ternyata karena faktor digendam, dihipnotis. Saya pernah ada satu orang minta saya di hipnoterapi kan saya itu mungkin karena saya itu orang nggak peka ya. Jadi gimana gitu. Kan ada yang hipnoterapi itu kan ya. Cuma nggak mungkin karena saya itu saya sadar saya itu nggak tahu apa ini. Tapi kan misalnya saya mau menunjukkan bahwa saya itu tahu, nggak enak juga. Akhirnya saya pura-pura lah. Saya pura-pura. Lah gimana? Wah ini nanti kalau saya misalnya menentang malah nanti yang praktek hipnoterapi malah malu kan itu. Ya, ini pengalaman. Oke. Karena saya biasanya apa? Ya dulu kan sering praktek vipassana dan selalu sadar jadi nggak peka. Saya terus terang ya kalau masalah makhluk halus dan sebagainya itu nggak peka saya. Getaran gimana ada apa nggak tahu. Makanya saya kemana-mana biasa saja. Ya karena memang latihannya melatih diri latihannya itu latihan logik ya, secara logika. Makanya dasar budaya itu sangat logik. Oke, ada lagi? Izin bertanya, ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau meditasi itu ada yang harus matanya tertutup semua, ada yang hanya kayak 3/4 setidaknya ada kelihatan lantai gitu. Sebenarnya yang benar itu seperti apa, Bante? Ya itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Itu metode aja. Kalau misalnya kita merem, dengan merem itu kita bisa lebih fokus, bagus. Kadang ya 3/4. Karena apalagi kalau kita menyadari, atau misalnya kita yang samata, kita kan tidak pertama kita melihat objek samata. Melihat objek terus dilihatin gitu. Misalnya kita lihat objek apa, api misalnya pasang lilin, nanti dilihatin terus saja. Sampai setelah lilin istilah cahaya lilin itu udah terpatri dalam batin kita merem melihat sambil lilin itu tetap ada. Ini makanya masalah merem atau meleknya itu tergantung dari kondisi. Nah kalau vipassana kita juga melek itu otomatis mata kita kontak dengan mata kita itu kontak dengan objek. Nah itu menjadi salah satu objek untuk kita latihan.
Kadang ada kalau meditasi itu melek, pelolak-pelolok. Misalnya kita lihat ke sana kemari, itu ya perlu dipertanyakan. Tetapi kalau kita melek hanya menatap dari satu sisi, itu ya, mungkin kita melirik ada apa, tapi itu hanya sebagai refleks dari objek. Tapi kadang kalau merem itu biasanya akan ngantuk. Nah, makanya ketika pas merem itu ngantuk, ya harus melek biar biar tidak ngantuk lagi. Bahkan ada Bante yang di Thailand tuh, di Wat Bowen itu, beliau tuh udah hafal Patimokkha. Kalau kami kan kita kan hafal Patimokkha ya merem sambil diingat-ingat. Kalau ini sambil biasa aja bisa. Hafalan 227 peraturan Patimokkha itu dihafal. Tapi ya dengan sikap yang biasa aja. Ini mungkin satu kemampuan yang baik. Itu ya. Oke, ada lagi? Baik, Bante, terima kasih. Kalau tidak ada kita udah jam berapa? Jam 9 ya. 9 lebih 15 menit. Kalau tidak ada kita akhiri dulu ya. Untuk pertemuan pada malam hari ini. Besok minggu depan kita jumpa lagi di waktu yang sama. Ya, seperti biasa nanti akan kita awali dengan meditasi, kemudian kita lanjutkan dengan paparan-paparan. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata-kata saya dalam menyampaikan materi. Akhirnya semoga kita semua dapat berbahagia. Selamat malam, namo buddhaya. Terima kasih, Terima kasih, Bante. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bante. Terima kasih, Bante. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. My God. Oke, saya izin live ya. Baik Bante. Makan, Pak.